Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Alvina Borutarigan dengan NPM 2208260013 dari kelas A. Di sini saya akan membuat atau mempresentasikan tugas dari blog psikiatri yang berjudul distimia. Nah, yang pertama dimulai dari definisinya. Nah, distimia itu adalah suatu gangguan suasana perasaan atau mood yang ditandai dengan perasaan depresif kronik yang berlangsung lebih dari 2 tahun pada orang dewasa ataupun lebih dari 1 tahun pada anak-anak ataupun remaja. Dengan gejala lebih ringan dibandingkan episode depresif mayor, namun bersifat menetap dan menyebabkan gangguan fungsi sosial maupun pekerjaan. Untuk etiologinya sendiri ada 4. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan daripada neurotransmitter, yaitu serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin. Terus yang kedua ada faktor genetik, yaitu adanya riwayat keluarga dengan gangguan mood. Terus yang ketiga ada faktor psikologis, seperti kepribadian yang pesimis, harga diri yang rendah, dan juga stres yang kronik. Terus yang keempat, adanya faktor dari lingkungan, seperti pengalaman yang traumatik di masa kecil, terus adanya suatu kehilangan, terus adanya tekanan sosial. Terus selanjutnya, adapun faktor risikonya, yang pertama adanya riwayat keluarga dengan gangguan mood, terus adanya stres yang berkepanjangan, terus adanya penggunaan zat ataupun penggunaan alkohol, dan yang terakhir adanya kepribadian yang cenderung emosional ataupun impulsif. Terus selanjutnya, adapun gejala klinis dari distemia ini ada beberapa. Yang pertama adanya perasaan muram, terus ada melankolis. Nah, melankolis itu kayak suatu bentuk depresi berat yang ditandai dengan hilangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan, gangguan tidur, dan perasaan bersalah yang berlebihan. Terus adanya sedih dan berkurangnya minat dalam beraktivitas. Terus adanya perubahan nafsu makan dan juga pola tidur. Terus ada retardasi psikomotor, pesimisme atau pesimisme dia menjadi pesimis. Terus ada sarkastik. Sarkastik itu seperti dia suka mengejek ataupun mengkritik orang. Terus ada merenungkan pikiran-pikiran sedih, dan yang terakhir adanya gangguan fungsi sosial. Terus selanjutnya ada kriteria diagnostik. Untuk kriteria diagnostiknya itu bisa menggunakan PPDGJ 3 dan juga DSM-5. Untuk PPDGJ 3, yang pertama itu ada suasana perasaan depresif hampir setiap hari sepanjang waktu lebih dari 2 tahun. Nah, selama periode tersebut, tidak ada episode manik, hipomanik, ataupun campuran. Dan tidak ada periode bebas gejala di atas 2 bulan. Nah, untuk gejala utamanya itu, yang pertama ada nafsu makan menurun ataupun meningkat. Terus ada gangguan tidur, bisa insomnia ataupun hiperinsomnia. Terus adanya energi yang rendah ataupun mudah lelah. Terus harga dirinya rendah, konsentrasinya menurun ataupun sulit untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir adanya perasaan putus asa. Nah, diagnosis distemia ini bisa ditegakkan bila lebih dari 3 gejala di atas dan menetap selama lebih dari 2 tahun. Untuk yang DSM-5 hampir mirip, yaitu yang pertama itu selama periode tersebut terdapat lebih dari 2 gejala. Dari yang pertama itu nafsu makannya bisa meningkat ataupun menurun, terus adanya gangguan tidur, terus yang ketiga ada energinya rendah ataupun kelelahan, yang keempat ada harga dirinya rendah, terus yang kelima ada konsentrasinya buruk atau sulit untuk mengambil keputusan, dan yang terakhir adanya perasaan putus asa. Nah, ini tuh tidak bebas gejala lebih dari 2 bulan dan tidak ada episode manik ataupun hipomanik, dan dapat disertai dengan episode depresif mayor yang menetap. Terus selanjutnya adapun tata laksana daripada distemia ini. Yang tata laksananya ini bisa menggunakan farmakoterapi dan psikoterapi. Nah, untuk tata laksana farmakoterapi ada beberapa golongan obat, diantaranya yang pertama ada SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Contoh obatnya itu ada fluoxetine, sertralin, escitalopram, dan juga paroxetine.
Terus untuk golongan SNRI atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, contoh obatnya itu ada venlafaxine dan juga duloxetine. Terus untuk golongan atipikal antidepresan, contoh obatnya itu ada bupropion dan juga mirtazapine. Untuk tata laksana psikoterapinya bisa dilakukan terapi kognitif perilaku atau CBT dan juga terapi interpersonal. Dan yang terakhir itu adalah prognosis. Untuk prognosis dari distimia ini umumnya baik bila pasien itu patuh untuk menjalani terapi farmakologis dan psikoterapi yang tadi. Namun dapat menjadi kronik ataupun berkembang menjadi gangguan depresif mayor bila tidak ditangani dengan baik. Jadi sekian penjelasan tentang distimia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.